Oke, halo semuanya. Jadi kali ini kita bakal nyoba instalasi Laravel di Jagoan Cloud. Ini adalah fitur di Jagoan hosting ya, yaitu Managed PVS. Nah, jadi kalau teman-teman lihat ya, dibuka di jagoancloud.com di sini. Nah, di sini yang menarik adalah soal dia juga menyediakan auto scale tentu aja. Lalu juga ada Pay as you go dan dia pakai GUI ya untuk konfigurasinya. Jadi ini pemula itu bisa gitu pakai ini ya. Karena sederhana sebetulnya ya, karena tinggal pakai GUI juga. Dan kalau teman-teman daftar, dia dapat 150.000 ya initial deposit ya. Saya juga cek ini baru berkurang berapa ini ya. Nah, ini teman-teman kalau udah login dan udah masuk ya ke app Jagoan Cloud. Nah, tinggal klik aja yang ini, yang create new environment, atau juga di sini bisa. Nah, ini. Nah, ini adalah environment ya. Environment yang teman-teman mau bikin. Nah, di sini kalau teman-teman lihat ada balancing, ada web server atau application server, ada juga ini ya DB-nya, ada MariaDB, ada Memcache, ada MongoDB ya, ada CentOS, ya ini VVS ya. Nah, sebetulnya untuk di Laravel kalau teman-teman nggak pakai scaling 2 gitu, misalnya kita nggak perlu balancer, cukup pakai ini aja ya. Misal saya pakai atau teman-teman mau pakai Apache atau Nginx ya, bebas aja ya. Saya biasanya pakai Nginx. Nah, ini. Ya udah, tinggal kalau teman-teman pakai DB, tinggal klik aja di sini DB gitu ya. Apa misalnya? Nah, ini. Misal saya mau pakai DB Postgre ya, Postgre 14. Oke. Nah, di sini tinggal teman-teman setting aja berapa horizontal scalingnya. Nah, misalnya 2. Nah, kalau 2 dia otomatis tambah 1 load balancer ya. Karena kalau teman-teman 2 misalnya ya, 2 web server gitu ya. Ya, teman-teman kalau nggak pakai load balancer, yang mana yang mau diakses gitu ya? Yang ini kah atau yang ini? Ya pasti yang ini doang ya, ini terus gitu. Ini doang, maka harus perlu yang satu yang memanage request tersebut ya. Jadi kalau misalnya orang pertama akan masuk ke web server A gitu, orang yang kedua akan masuk ke server B gitu. Nah, kayak gitu, tergantung algoritma yang dipakai, round robin kah atau apa. Ini saya turunin lagi aja. Ini saya hapus. Saya perlu Nginx dan Postgre-nya aja. Oke, tinggal di create aja ya. Nah, dia akan membuatkan server untuk kita. Oke, ini udah ke create ya. Jadi tadi kita minta untuk application servernya nih pakai Nginx ya, web servernya. Lalu ada database Postgre-nya di sini. Nah, ini. Oke, sekarang tinggal apain bang? Ya udah, tinggal kita ini aja ya, tinggal kita deploy aja Laravel kita. Jadi kalau teman-teman lihat di sini, bisa gue gedein nggak ya? Bentar ya. Ah, ini di sini ada IP ya, ini IP lokal sebetulnya ya. Jadi kalau misalnya mau ke sini ya, bisa pakai IP ini. Tapi kalau misalnya dia cluster, harusnya jangan pakai IP ya, ada URL khusus. Supaya apa? Supaya dia menentukan IP-nya sendiri nantinya berdasarkan clusternya itu ya. Oke, di mana bang deploy-nya? Deploy di sini ya, di deployment manager. Nah, sekarang pertanyaannya teman-teman pakai apa? Pakai zip kah atau pakai git atau svn? Nah, ini saya ada 2 sebetulnya nih, udah ada ini 2. Tapi bentar, nggak apa-apa, saya hapus dulu aja. Nah, di sini
kalau teman-teman lihat di sini ada yang namanya add repo ya di sini. Nah, klik aja add repo. SVN itu biasanya saya pakai TFS ya, TFS server ya, atau Git. Nah, udah pilih aja Git. Di sini saya mau coba pakai yang manajemen perjalanan bus ya, yang ada di channel ini juga nih. Tinggal di code-nya diklik aja, lalu copy yang ini. Udah paste di sini. Namanya bebas aja. Misalnya SRV server manajemen bus. Gini. Branch-nya yang dipakai adalah branch main ya. Main, udah. Kalau teman-teman pakai authentication, tinggal klik aja use authentication, username-nya apa, password-nya apa. Ini kalau pakai token biasanya ada juga nih di GitHub kita token. Atau di GitLab juga ada ya. Tapi ini juga bisa diisi dengan password ya. Tapi ini harus hati-hati ya, sebisa mungkin jangan taruh password ya. Kenapa? Karena ternyata sama si jagoan cloud ini disimpan di dalam file ya. Disimpan di dalam file, ya udah bahaya banget ya kalau bisa akses. Terus ternyata di dalam GitHub atau GitLab lu ada project-project yang bersifatnya secret ya, rahasia. Oke, ini nggak perlu, gua nggak pakai, tinggal di add aja. Oke, udah bang, enggak ya, belum ya. Ini adalah listnya aja. Jadi ini adalah list menu yang lu tambahkan. Jadi nanti kalau misalnya tinggal mau deploy lagi ke server yang berbeda, ya udah tinggal pakai yang menu di sini. Nah, habis itu udah apain? Ya udah tinggal klik deploy aja di sini. Klik deploy to. Nah, kemana mau deploynya? Kita akan deploy ke environment yang tadi, yang ini nih, env720 yang ini tadi kita buat. Lalu pilih Nginx-nya. Oke. Path-nya, bang, path-nya apa? Ya udah. Nanti jadi di dalam Nginx kita tahu ya ada yang namanya webroot. Nah, di situ adalah sebuah folder. Nah, tinggal dari sana foldernya apa gitu ya. Di sini by default dia akan ditulis root ROT ya. Jadi nanti ada webroot / ROT root ya. Oke, nggak apa-apa, gini aja default ya. Tinggal klik deploy. Oke, tinggal tungguin aja deploymentnya selesai. Oke, katanya berhasil nih, terdeploy. Oke. Terus sekarang ngapain? Coba kita buka di browser. Forbidden ya. Kenapa forbidden? Karena memang kita perlu konfigurasi lagi di sini. Config ya. Kita coba buka di ini nih. Ada gambar favorit, atau teman-teman kalau misalnya nggak mau lewat favorit, tinggal klik etc aja. Nah, ini lalu Nginx. Nah, ini ada gambar bintangnya juga nih, favorit ya, berarti kan Nginx config.d lalu set enable. Lalu tinggal klik aja edit ya, open. Tinggal kita coba edit dari sini. Oke, apa yang kita lakukan bang? Kita akan merubah ininya, ROT-nya ya. Karena Laravel itu dia bukan di root ya, tapi Laravel itu di /public. Jadi kalau teman-teman install Laravel di web server, dia rootnya itu bukan di base path-nya, tapi di dalam folder publik. Jadi tinggal tambahin aja di sini public. Nah, ini. Oke, terus diapain lagi? Oke, terus kita tinggal ke bawah lagi ya. Ini juga boleh di ini aja ya. Ini sepertinya tidak perlu ya. Ini aja kali ya. Oke, kita coba dulu aja, kita simpen. Habis itu kita coba restart Nginx-nya. Ya, karena konfigurasinya berubah kan ya. Kita coba restart Nginx. Oke, sekarang kita coba refresh. Nah, sekarang berubah ya errornya. Sekarang errornya adalah 500. Kenapa? Mungkin ada error dari Laravel kita. Sekarang kita coba buka aplikasi Laravel kita di sini. Kita buka ini ya, terminal ya, terminal di dalam aplikasi servernya. Kita klik aja. Oke, connecting. Sekarang kita pergi ke var www webroot, lalu tadi path-nya apa, yaitu ROT ya.
Nah ini adalah aplikasi Laravel kita yang tadi kita deploy ya. Permasalahan sekarang di sini adalah dia belum ada .env-nya. Teman-teman tinggal copy aja .env.example.env. Permasalahan yang kedua adalah komposernya tidak otomatis terinstall. Jadi teman-teman bisa jalin aja komposer install. Nah, tapi di sini kalau teman-teman lihat, oh ya. Jadi PHP-nya nggak disupport ya. versi PHP-nya nggak disupport. Karena saya ini di sini pakai PHP versi berapa ya di sini? Ntar saya lihat dulu. PHP-nya versi 73 atau 880. Sedangkan saya tadi deploy-nya pakai PHP 82 ya. Berarti nggak bisa nih. Sekarang kita coba cari project lain ya yang pakai Laravel PHP 80. Rasanya nggak ada sih, seingat saya ya. Tapi oke lah, teman-teman bisa cari ya project yang teman-teman punya. Tapi ini kita coba ganti application servernya ya. Kita coba stop, kita ganti ke PHP 74 ya. Harusnya bisa nih 74, karena nih seingat gua harusnya bisa juga sih. Kemarin kita waktu testing testing tutorial ini pakai Laravel 80 kayaknya ya. Apa kita coba aja ya Laravel 0 ya, Laravel 8.0. Bukan Laravelnya, PHP-nya ya. Oke, coba kita dilating dulu ya. Nah, sebetulnya nggak perlu didilat juga sih, tapi kita coba dari ulang aja ya. Nah, teman-teman gak bingung. Nah, diklik aja kayak biasa tadi ya, create new environment. Kita kayak ngulang lagi nih. Nah, ngubah versinya di mana, Bang? Nah, ngubah versinya ada di sini. Nah, nih. Versi PHP-nya mau pakai versi berapa? Sekarang kita ubah ke versi 8.0. Ternyata yang paling bawah itu di support 8.0 ya. Saya kurang tahu juga kenapa nih. Oke, kayak gitu aja ya. Tadi kita tambahkan. Ini saya pakai Postgre. Oke, sip. Auto clustering ya. Ini kalau misalnya teman-teman mau aktifkan IP public bisa aktifkan aja, tapi karena sekarang saya pakai limited account jadi nggak bisa dia. Nah itu perlu di refill katanya. Oke, gitu aja dulu ya. Coba kita create. Oke, sekarang udah ter-create lagi ya. Oke, ngapain Bang? Sama tadi ya. Kita coba tinggal klik aja deployment manager ya. Nah ini udah ada tadi ya. Karena dia nggak akan otomatis kehapus kalau misalnya hanya menghapus environment ya, karena ini tidak terkait dengan environment. Tinggal klik aja deploy to ya. Deploy to ke sini rot deploy. Oke, tinggal kita tungguin aja. Dia mendeploykan aplikasi kita. Oke, sip. Ntar ini klik aja ya. Oke, tinggal kita buka servernya ya. SSH-nya. Sebetulnya teman-teman bisa langsung klik di sini nih. Jadi kalau teman-teman lihat di sini ada jadi waktu nambahin repo, waktu dia ngedeploy, dia ada yang namanya hook. Ntar. Nah, pas post hook ini kita bisa eksekusi kode di sini sebetulnya untuk nginstalin komposer kita, lalu juga kita ngubah env ya. Tapi nggak apa-apa, biar teman-teman agak bingung, kita coba buka di terminal dulu aja ya. Kita pergi ke var www webroot ke root ya, sesuai dengan path yang tadi ya, yang tadi dibuat. Oke, rootnya udah ada. Kita coba copy .env.example-nya ke .env, habis itu kita komposer install. Oke, ini udah keinstall ya komposernya, jadi nggak kayak tadi kena error, tapi sekarang dia jalan. Coba kita jalanin PHP artisan key generate ya, karena Laravel perlu mengenerate key-nya. Oke, sip. Tinggal coba kita vim.env, kita coba cek. Env-nya lokal, oke. Oke. Bentar, ini sepertinya
kita juga lupa ngesetting engine-nya kita ya. Di sini kayak tadi ya, kita pergi ke config.d, kita ke set enable, kita coba open. Tinggal kita ubah rootnya ke public ya. Jadi karena tadi kita delete ulang, terus kita create, kita harus konfigurasi ulang ya. Oke, sekarang tinggal kita coba restart aja engine-nya ya. Gini harusnya ya. Udah ya, terdeploy Laravel kita. Tapi rasanya belum pas ya, belum puas ya. Gimana caranya kita connectin ya Laravel kita ke DB? Nah, pertanyaannya kan gitu ya. Jangan cuman deploy aja Laravelnya, tapi juga perlu koneksikan ke DB kita. Pertama, gue nggak tahu ya di mana setting password default di sini. Tapi lu untuk dapetin password gitu ya, gue kemarin itu ngelakuin yang namanya reset password gitu di sini. Ketika gue klik reset password, barulah dia ngirimin email gitu. Gue nggak tahu ya cara gimana ya, karena kan kalau kita untuk akses ke Postgre kita perlu ini kan ya, perlu password ya kan, betul gak? Betul password kan. Tapi masalahnya dari awal gue nggak ngerasa setting password. Coba ya kita lihat ketika gue ngeklik environment ya, gue pilih misalnya Postgre gitu. Nah di sini nggak ada tuh settingan password. Bener nggak? Apa di sini variable? Jangan-jangan ada gitu ya? Gue udah sejian duluan nih. Kita coba lihat dah di variable kita. Ada nggak password itu? Nggak ada juga ya. Nggak ada tuh. Makanya gue coba klik yang reset password untuk coba dikirimin password. Ternyata ketika gue cek di email, lewat sini. Nah, barulah bisa login kan, gitu kan ya. Oke, ini udah saya buka ya linknya. Coba teman-teman jagoan cloud mungkin bisa ini ya, bisa klarifikasi apakah cara yang gue lakukan ini benar atau enggak dengan cara reset password tadi. Teman-teman tinggal coba login aja pakai username password yang tadi dibuat ya. Ini, lalu ini. Login, oke. Sudah login, sekarang tinggal coba kita buatkan 1 DB khusus untuk Laravel kita ya. Di sini teman-teman bisa create database. Nama database-nya misalnya manajemen bus ya. Tinggal coba kita create aja. Udah ya, udah dong. Ya udah. Tinggal kita konfigurasi di Laravel kita ya. Di sini di dalam sini ya, kita tinggal konfigurasi Laravel kita di sini. cd tc tc var www webroot rot lalu vim.env. Nah di sini ya, karena tadi kita pakai Postgre, ingat ya kita pakai Postgre, DB connectionnya tinggal kita ganti ke PGSQL 5432. Database-nya tadi apa? Manajemen ya. Manbus. Username-nya adalah web admin ya. Password-nya adalah, teman-teman bisa sih sebetulnya create user lain ya. Tapi saya pakai user yang default aja ya, yang super admin ini. Oke, sip. Oke, sekarang kita coba jalankan PHP Artisan Migrate kalau teman-teman mau dari awal. Tapi kalau misalnya teman-teman udah ada base DB gitu misalnya, ya udah tinggal dijalanin aja atau di import ke sini ya. Tapi kalau saya pakai ini aja, lalu jangan lupa sheetnya. Oh, koneksinya katanya tidak bisa ya. Kenapa nggak bisa? Ya karena memang dia nggak bisa diakses dari localhost ya. Copy aja hostnya. Kalau misalnya teman-teman merasa DB-nya akan cuma satu aja gitu ya, satu node. Udah tuh terseat ya. Sekarang DB-nya udah ada. Sekarang kalau teman-teman lihat di manajemen bus ya, public gitu. Nah, udah ada tuh DB-DB atau table-table yang kita buat sebelumnya.
Oke, Laravel kita sekarang sudah jalan. Kalau teman-teman ikuti seri tentang instalasi tutorial yang manajemen bus ini, nah teman-teman pasti ingat nih, saya udah buat ininya nih, manajemen bus. Nah ini kita lihat di get buses ya, environment saya ubah ke URL-nya ini ya. Oke. Saya coba send. Tapi dia sekarang kena 404. Nah, kira-kira kenapa nih? Karena sebetulnya kita perlu juga konfigurasi dengan Laravel kita ya. Jadi di sini harus disetting lagi nih. Karena Laravel ini nggak biasa ya konfigurasinya kayak PHP biasa nih. Jadi dia perlu yang namanya parameter-parameter yang lain. Open. Nah ini. Sebetulnya kalau teman-teman buka di Laravel ya, Laravel deploy. Nah itu. Di sini ada settingan khusus untuk Nginx. Di Laravel saya pakai Laravel berapa ya? Nggak apa-apa, sama aja lah ya. Nah, scroll aja ke bawah. Nah, ada di sini nih. Pakai yang mana, Bang? Pakai yang ini aja nih, nggak apa-apa ya. Pakai yang ini kali ya. Ya, try file-nya juga jangan lupa ya. Try file. Nah, ini. Oke. Terus apa lagi ya? PHP-nya pasparam, script file name. Ada nggak ya? Oh, udah ada. Oke, nggak apa-apa, berarti nggak perlu. Pascgi varam. Oke, udah ada ya harusnya ya. Coba kita simpen. Kita restart Nginx ya. Kita harus benar-benar coba sampai data kita dapat nih dari API kita. Nah, dapat ya sekarang. Sekarang kita coba login. Nah, username login ya. Email password salah. Apa username-nya belum dapat ya? Coba kita pergi ke tabel user. Nah, ini. No row ya. Coba saya insert. Namanya adalah Selren ya. Emailnya dev.sel. Apa nih emailnya? Info Selren. Passwordnya adalah bcrypt generator 11 password oke. Oke, coba insert aja. No insert. Oke, coba lagi ya. Dapatlah tokennya. Oke. Nah, sekarang coba kita get buses. Oh, biarnya di sini ya. Harusnya gini aja. Token 1 gitu. Oke. Sekarang teman-teman lihat ya, ada bisnya dapat nih sekarang. Ada Scania, ada Hino, ada bis-bis yang lain. Kalau dilihat juga ada buses ini udah ada nih datanya. Nah, ini ya. Oke. Kita berhasil deploy aplikasi Laravel kita ke Jagoan Cloud. Semoga ya mungkin terus berkembang ya Jagoan Cloud ini ya. Jadi yang platform yang gampang digunakan untuk pemula gitu ya. Oke, thank you semuanya.